Dalam kisah Rahasia Cinta Si Tukang Kopi, Dimas, seorang barista pemalu, jatuh hati pada Amara, pelanggan setia yang membawa kehangatan di setiap sore di kafe kecilnya. Namun, di balik senyumnya yang memikat, Amara menyimpan luka masa lalu yang membuatnya ragu untuk membuka hati. Perjuangan Dimas untuk mengungkapkan perasaan, menghadapi ketakutannya, dan mencari cara agar Amara kembali percaya pada cinta adalah inti dari cerita yang penuh haru dan keindahan. Apakah Dimas berhasil memenangkan hati Amara? Ataukah ia harus merelakan cinta yang ia pendam begitu lama? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel Romansa Nova agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh cinta dan inspirasi lainnya. Kami doakan, semoga semua romansa lovers diberkahi kebahagiaan, cinta kasih, rejeki yang melimpah, dan kehidupan yang harmonis serta penuh kebahagiaan. Amin. Ayo, mari kita simak cerita selengkapnya. Bagian 1, Aroma Pertama Cinta. Dimas menyeka peluh di dahinya sambil mengatur ulang deretan cangkir di rak kaca. Aroma kopi yang memenuhi udara kafe Aroma Senja adalah pelipur lelahnya, terutama di sore yang ramai seperti ini. Namun, di tengah keramaian, matanya selalu tertuju pada satu sudut, tempat seorang wanita sering duduk. Wanita itu, yang Dimas ketahui bernama Amara, selalu memesan cappuccino dengan tambahan kayu manis. Setiap kali ia datang, Dimas merasa seperti melihat mentari sore yang hangat menyapa di antara bayangan gelap hidupnya yang monoton. Amara tampak berbeda dari pelanggan lain. Dia tidak sibuk dengan ponsel seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, ia membawa buku yang selalu berganti setiap minggu. Dimas memperhatikan bahwa buku-buku itu sering berkisah tentang perjalanan atau kisah cinta yang rumit. Ia bertanya-tanya apakah Amara sendiri juga memiliki kisah cinta yang tak terselesaikan. Namun, rasa takut dan ragu selalu menghentikan langkah Dimas untuk mendekati lebih jauh. Hari pertama Amara datang ke kafe masih terpatri jelas di ingatan Dimas. Wanita itu datang dengan senyum manis dan suara lembutnya yang meminta segelas cappuccino. Tambahkan kayu manis, ya, katanya, membuat Dimas terdiam sejenak sebelum buru-buru mengangguk. Ada sesuatu dalam cara Amara berbicara yang membuat dunia di sekitar Dimas seolah berhenti. Setelah itu, dia datang hampir setiap hari, selalu duduk di sudut yang sama, mengaduk perlahan kopinya sebelum menyeruput dengan mata terpejam, seakan menikmati keajaiban kecil dalam hidupnya. Namun, bagi Dimas, setiap momen ketika Amara hadir adalah badai di hatinya. Dia ingin mengatakan sesuatu, mungkin sekadar bertanya tentang buku yang sedang dibaca Amara, tetapi lidahnya selalu keluh. Saat Amara tersenyum padanya sambil menyerahkan uang untuk membayar, Dimas hanya bisa membalas dengan senyum canggung. Di malam hari, ketika kafe sudah sepi, Dimas sering termenung sambil memandangi sudut tempat Amara biasa duduk, bertanya-tanya apakah perasaan ini bisa menjadi lebih dari sekadar kekaguman. Suatu sore, saat hujan deras mengguyur kota, Amara tetap datang ke kafe. Rambutnya sedikit basah, tetapi ia tetap terlihat menawan. Ketika Dimas mengantar cappuccino pesanannya, ia melihat tangan Amara gemetar sedikit karena dingin. Tanpa berpikir panjang, Dimas berkata, "Mungkin teh hangat lebih cocok untuk cuaca seperti ini." Amara tersenyum, tatapan matanya yang penuh kehangatan membuat Dimas seolah-olah tersesat dalam dimensi lain. "Aku lebih suka kopi, hangatnya bisa sampai ke hati," jawabnya. Dimas merasa jantungnya berdebar 2 kali lebih cepat. Dimas tahu ini lebih dari sekadar rasa kagum. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada sekadar kekaguman dari kejauhan. Namun, ia juga tahu, untuk mendekati Amara, dibutuhkan lebih dari sekadar keberanian kecil. Ia harus melawan rasa takutnya, atau selamanya terjebak dalam ketakutan yang membelenggu. Bagian 2, Di balik cangkir cappuccino. Hari-hari berlalu, dan Amara tetap menjadi pelanggan setia Aroma Senja. Dimas mulai menciptakan rutinitas kecil yang membuatnya merasa lebih dekat dengan Amara. Ia sengaja mencoba berbagai seni latte, mulai dari bentuk hati yang sederhana hingga siluet menara Eiffel yang rumit, hanya untuk melihat reaksi Amara. Tetapi, Amara tampak terlalu tenggelam dalam bukunya untuk menyadari usahanya. Walau begitu, Dimas tidak menyerah. Ia merasa setiap cangkir kopi yang ia buat untuk Amara adalah bentuk komunikasi rahasia yang hanya ia pahami. Suatu hari, saat Amara memesan cappuccino seperti biasa, Dimas mencoba menggali informasi lebih banyak. "Kamu suka buku perjalanan, ya?"
Tanyanya dengan suara gemetar saat mengantarkan pesanan. Amara mengangkat wajahnya, tersenyum kecil. "Ya, aku suka membayangkan dunia di luar sana," jawabnya singkat. Jawaban itu membuat Dimas penasaran, tetapi ia terlalu takut untuk melanjutkan percakapan. Setelah Amara kembali tenggelam dalam bukunya, Dimas merasa kecewa pada dirinya sendiri. Mengapa ia selalu kehilangan keberanian di saat yang paling penting? Dimas mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang Amara. Ia mencatat bahwa Amara selalu mengenakan gelang kecil dari anyaman kulit di pergelangan tangan kirinya. Ia juga menyadari bahwa Amara sering menatap keluar jendela dengan tatapan yang kosong, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Hal itu membuat Dimas bertanya-tanya, apa yang sebenarnya ada di balik senyum lembut Amara? Apakah ada kesedihan yang disembunyikannya di balik semua itu? Ketika Dimas mulai mencari tahu lebih banyak, ia mendengar cerita dari rekan kerjanya bahwa Amara pernah terlihat menangis di sudut kafe beberapa minggu lalu. Hati Dimas mencelos. Ia tidak tahu apa yang telah membuat wanita yang ia kagumi itu terluka, tetapi ia merasa bahwa ia ingin menjadi orang yang membuat Amara tersenyum lagi. Namun, bagaimana caranya? Jika bahkan untuk berbicara panjang lebar saja ia tak mampu? Sebuah ide terlintas di benak Dimas. Ia mulai menyiapkan secangkir kopi yang lebih istimewa untuk Amara. Kali ini, ia menambahkan tulisan kecil di atas latte artnya, "Tetaplah tersenyum." Ketika Amara melihatnya, ia tersenyum kecil dan berkata, "Ini indah. Terima kasih." Dimas merasa seolah-olah ia baru saja memenangkan lotre, meskipun itu hanya senyum kecil. Tapi bagi Dimas, itu adalah awal dari keberaniannya yang perlahan tumbuh. Meski demikian, bayangan Amara yang tampak menunggu sesuatu di luar jendela masih menghantui pikiran Dimas. Ia tahu, jika ia tidak segera menemukan cara untuk lebih dekat dengan Amara, wanita itu mungkin akan pergi sebelum Dimas memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Pertanyaannya adalah, apakah ia siap menghadapi kemungkinan ditolak? Atau lebih buruk lagi, kehilangan Amara selamanya? Bagian 3. Rasa pahit dalam sunyi. Sore itu, suasana di aroma senja terasa berbeda. Amara duduk di sudut favoritnya, tetapi kali ini tanpa buku. Matanya menatap kosong keluar jendela, dan senyum yang biasanya menjadi ciri khasnya hilang entah kemana. Dimas, yang sedang sibuk dengan pesanan pelanggan lain, terus mencuri pandang ke arah Amara. Ada sesuatu yang tidak biasa, dan itu membuat hatinya gelisah. Ia ingin mendekati, bertanya, tapi ketakutannya seperti tembok besar yang tak bisa ia tembus. Ketika Amara akhirnya bangkit dari tempat duduknya, ia meninggalkan sebuah buku di atas meja. Dimas segera menyadari itu dan mengambil buku tersebut, berpikir ini adalah kesempatan untuk memulai percakapan dengannya. Namun, saat ia membuka halaman buku itu untuk mencari nama atau catatan apapun, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di salah satu halaman, ada tulisan tangan Amara yang berbunyi, "Aku kehilangan dia, dan sepertinya aku tak akan pernah bisa menemukannya lagi." Dimas membaca tulisan itu berulang kali, mencoba memahami arti di baliknya. Siapa yang Amara maksud? Apakah seseorang yang ia cintai? Atau mungkin seseorang dari masa lalunya? Tulisan itu seperti bayangan yang mengaburkan keberanian Dimas. Di satu sisi, ia merasa sedih untuk Amara, tetapi di sisi lain, ia mulai berpikir bahwa mungkin perasaannya tak akan pernah terbalas. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi orang yang membuat Amara bahagia, jika hatinya masih terpaut pada orang lain? Hari-hari berlalu dengan perasaan campur aduk dalam hati Dimas. Amara kembali ke kafe, tetapi Dimas merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia mulai menghindari tatapan Amara, takut jika perasaannya terlalu jelas terlihat. Namun, Amara sepertinya tidak menyadari perubahan itu. Ia tetap memesan cappuccino seperti biasa, meski tatapan matanya masih membawa bayangan duka yang mendalam. Sore berikutnya, Amara mendekati Dimas setelah mengambil pesanannya. "Kamu menemukan bukuku, ya?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Dimas mengangguk, merasa gugup. "Terima kasih," kata Amara singkat, lalu kembali ke mejanya. Momen itu membuat Dimas merasa hampa. Ia ingin mengatakan sesuatu, mungkin tentang tulisan di buku itu, tetapi lidahnya keluh. Ia takut, terlalu takut, untuk menyentuh luka yang mungkin masih terlalu dalam bagi Amara. Di malam yang sepi, Dimas merenung di sudut kafe setelah semua pelanggan pulang. Ia merasa seperti orang pengecut,
membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Tapi di saat yang sama, ia sadar bahwa rasa takutnya adalah musuh terbesar yang harus ia kalahkan. Jika ia terus berdiam diri, ia mungkin akan kehilangan amarah untuk selamanya. Bagian 4. Keberanian dalam segelas kopi. Hari itu, Dimas memutuskan untuk tidak lagi menyerah pada rasa takutnya. Ia menyiapkan sesuatu yang spesial untuk Amara. Ketika wanita itu datang dan memesan cappuccino seperti biasa, Dimas menambahkan latte art berbentuk hati yang besar dan indah. Di bawah cangkirnya, ia menyelipkan catatan kecil yang berbunyi, "Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi aku ingin kita bicara lebih dekat. Kamu punya waktu setelah ini?" Saat Amara menerima pesanannya, ia membaca catatan itu dengan ekspresi terkejut. Dimas berdiri di balik meja bar, menunggu dengan gugup. Amara menatapnya dari kejauhan, lalu mengangguk kecil. Dimas merasa lega sekaligus tegang. Ia tahu ini adalah langkah besar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa lagi terus bersembunyi di balik rasa takutnya. Ketika kafe mulai sepi, Amara menghampiri meja bar tempat Dimas menunggunya. Mereka duduk di sudut yang biasa menjadi tempat favorit Amara, tetapi kali ini tanpa buku di antara mereka. Dimas membuka percakapan dengan mengakui bahwa ia telah membaca tulisan di buku Amara. Ia meminta maaf jika tindakannya itu melanggar privasi, tetapi ia mengatakan bahwa ia tidak bisa mengabaikan rasa sedih yang ia lihat di mata Amara. Amara terdiam sejenak sebelum akhirnya bercerita. Ia mengungkapkan bahwa tulisan di buku itu adalah tentang mantan tunangannya yang meninggalkannya tanpa alasan jelas. "Aku merasa kehilangan arah setelah itu," kata Amara dengan suara pelan. "Tapi aku mencoba untuk terus maju, meski rasanya sulit." Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa ada beban besar yang akhirnya dilepaskan oleh Amara. Setelah mendengar cerita Amara, Dimas merasa hatinya semakin yakin. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang hanya melihat Amara dari kejauhan. "Aku mungkin bukan orang yang bisa menggantikan dia," kata Dimas dengan suara gemetar, "tapi aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuat kamu tersenyum lagi." Kata-kata itu keluar sebelum ia sempat memikirkan konsekuensinya, tetapi ia merasa lega telah mengungkapkan isi hatinya. Amara terkejut dengan pernyataan Dimas. Ia tidak segera menjawab, tetapi ada senyuman kecil yang muncul di wajahnya. "Terima kasih, Dimas," katanya singkat. Meskipun jawabannya tidak langsung, Dimas merasa bahwa langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia tahu perjalanan ini masih panjang, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada harapan. Bagian 5. Ombak keraguan. Setelah percakapan malam itu, hubungan Dimas dan Amara perlahan berubah. Amara mulai lebih sering tersenyum ketika datang ke kafe, dan mereka kini memiliki kebiasaan kecil untuk berbincang setiap sore. Meski begitu, Dimas merasa masih ada jarak tak kasat mata di antara mereka. Amara sering berbicara tentang impiannya, tentang tempat-tempat yang ingin ia kunjungi, tetapi ia hampir tidak pernah membahas masa lalunya. Setiap kali Dimas mencoba mendekati topik itu, Amara selalu mengalihkan pembicaraan. Pada suatu sore yang tenang, Amara datang dengan berita yang membuat hati Dimas seperti dirundung badai. "Aku mendapat tawaran pekerjaan di luar kota," kata Amara dengan senyuman kecil. "Ini adalah kesempatan besar, tapi aku belum yakin apakah aku harus menerimanya." Dimas berusaha tersenyum, meskipun hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia tahu, jika Amara pergi, ia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya secara utuh. Malam itu, Dimas tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kemungkinan kehilangan Amara. "Apa yang harus aku lakukan?" pikirnya. Rasa takut kembali menghantui, tetapi kini bercampur dengan penyesalan. Ia menyadari bahwa selama ini, ia terlalu fokus pada rasa takutnya sendiri, hingga melupakan kesempatan untuk lebih dekat dengan Amara. Jika ia terus berdiam diri, ia tahu ia akan kehilangan lebih dari sekadar cinta. Ia akan kehilangan seseorang yang membuat dunianya lebih berarti. Di tengah keraguannya, Dimas memutuskan untuk bertindak. Ia mulai merencanakan sesuatu yang spesial untuk Amara. Ia ingin menunjukkan bahwa ia peduli, bahwa ia ingin menjadi bagian dari hidup Amara, tidak peduli dimanapun ia berada. Tetapi di saat yang sama, Dimas tidak bisa menghilangkan ketakutan bahwa perasaannya mungkin tidak akan terbalas. Hari-hari berikutnya terasa seperti berlalu dengan cepat. Amara terlihat lebih ceria, tetapi Dimas merasa ada kegelisahan yang tersembunyi di balik senyumnya.
Ia ingin sekali bertanya apakah Amara telah membuat keputusan, tetapi ia tidak berani. Hingga akhirnya, hari terakhir Amara di kafe tiba, dan Dimas tahu ia tidak bisa lagi menunda apa yang harus ia katakan. Bagian 6, sebuah kopi di malam yang tenang. Malam itu, Dimas menunggu hingga kafe sepi sebelum mengundang Amara untuk duduk bersama di sudut favoritnya. Ia menyiapkan cappuccino spesial dengan seni latte berbentuk hati yang sempurna. Di samping cangkir itu, ia meletakkan sebuah amplop kecil berisi surat yang ia tulis sendiri. Amara terlihat bingung, tetapi ia mengambil amplop itu dengan senyuman lembut. "Apa ini?" tanyanya. "Baca saja," jawab Dimas dengan suara gemetar. Dalam surat itu, Dimas menuangkan semua perasaannya. Ia menulis tentang bagaimana Amara telah mengubah hidupnya, tentang betapa ia ingin menjadi seseorang yang selalu ada untuk Amara. "Aku tahu aku bukan siapa-siapa," tulisnya, "tapi aku ingin mencoba menjadi seseorang yang berarti bagimu." Surat itu adalah ungkapan hati Dimas yang paling jujur, dan ia merasa seperti meletakkan seluruh hidupnya di tangan Amara. Amara membaca surat itu dengan seksama. Ketika ia selesai, ia menatap Dimas dengan mata yang berkilau. "Dimas," katanya pelan, "aku tidak tahu harus berkata apa. Aku merasa tersanjung, tapi aku juga takut. Aku takut melangkah lagi setelah apa yang pernah terjadi." Dimas mengangguk, memahami keraguan Amara. "Aku tidak meminta jawaban sekarang," katanya. "Aku hanya ingin kamu tahu apa yang aku rasakan." Malam itu, mereka berbicara lebih lama dari biasanya. Amara bercerita tentang ketakutannya, tentang bagaimana ia merasa sulit untuk percaya lagi setelah dikhianati. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memberikan dukungan tanpa memaksa. "Aku tidak akan memaksamu," kata Dimas akhirnya. "Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri." Amara akhirnya tersenyum, sebuah senyuman yang penuh harapan. "Terima kasih, Dimas," katanya. "Aku benar-benar menghargai keberanianmu." Meski Amara belum memberikan jawaban pasti, Dimas merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah melakukan yang terbaik, dan sekarang semuanya tergantung pada Amara. Bagian 7. Cinta dalam setiap seduhan. Beberapa hari setelah malam itu, Amara kembali ke kafe dengan kabar yang mengejutkan. "Aku memutuskan untuk menunda pekerjaanku di luar kota," katanya sambil tersenyum. "Aku merasa masih ada hal-hal yang perlu aku selesaikan di sini." Dimas merasa hatinya melompat kegirangan, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Itu keputusan yang besar," katanya. "Aku senang kamu menemukan apa yang menurutmu benar." Setelah itu, hubungan mereka semakin dekat. Amara mulai membuka dirinya lebih banyak kepada Dimas, berbagi cerita tentang masa lalunya dan impian-impian yang ia pendam. Dimas, di sisi lain, merasa semakin yakin bahwa Amara adalah orang yang selama ini ia cari. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama di luar kafe, menjelajahi sudut-sudut kota sambil menikmati kopi dari tempat-tempat favorit mereka. Kafe Aroma Senja menjadi saksi cinta mereka yang perlahan tumbuh. Dimas dan Amara sering duduk di sudut favorit Amara, berbicara tentang masa depan dengan penuh harapan. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti," kata Amara suatu hari, "tapi aku tahu aku tidak ingin kehilangan ini." Dimas menggenggam tangan Amara, merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia memiliki sesuatu yang benar-benar berharga. Beberapa bulan kemudian, Dimas memberanikan diri untuk melamar Amara. Ia melakukannya di kafe, di sudut yang menjadi tempat kenangan mereka. Dengan sebuah cangkir cappuccino yang dihiasi seni latte berbentuk cincin, ia berlutut di depan Amara dan mengungkapkan keinginannya untuk menghabiskan sisa hidup bersama. Amara menangis haru sebelum akhirnya menjawab, "Ya." Aroma Senja kini bukan hanya sekadar kafe bagi mereka. Tempat itu menjadi simbol awal perjalanan cinta yang penuh keberanian dan harapan. Dimas dan Amara belajar bahwa cinta sejati bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang keberanian untuk mencintai meskipun ada ketakutan. Dalam setiap seduhan kopi, mereka menemukan kebahagiaan yang sederhana namun abadi.